Sumba disebut sebagai Uma Batangu. Rumah bermenara dengan menara tertinggi ini berada di Sumba di kampung Ratenggaro. Setiap rumah menghadap mendatar yang berada di kubur Batu Kampung Ratenggaro. Terletak di bagian barat pada Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kosmologi masyarakat Sumba, bangunan terdiri dari 3 bagian, yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Pembagian ini melambangkan tingkatan dalam kosmologi. Bagi penganut, bangunan yang menjadi contoh ini bernama Umat Batangu, yang dulunya dipenuhi oleh orang yang memiliki keahlian sebagai tukang, dan material rumah terbuat dari kayu dan bambu. Kolom utama menggunakan kayu padil, sedangkan bagian lain dapat menggunakan kayu lokal. Struktur utama bangunan berupa 4 kolom utama yang menyangga 4 rupa dari bawah tanah. Akan didirikan rangka menara bambu yang dilengkapi dengan fashion vertikal dan horizontal sebagai penguat untuk menahan beban angin. Selanjutnya, kolom bagian tepi dan kolam membantu akan didirikan yang disusun dengan pemasangan balok lantai sebagai penyangga struktur bagian bawah, kelengkapan dan atap dan penutup atap dari alang-alang, serta puncak menara bagian terakhir adalah memasang lantai dan dinding bambu serta kelengkapan lainnya. Penggunaan balok untuk membuat bangunan terhadap gempa. Selain balok juga menggunakan kali putaran pada sambungan kolom dan balok hukum antar balok baik di bagian tepi maupun di tengah balok melingkar, dan pada dinding bambu menambah ketahanan terhadap tentang penggunaan pasir dan tulang musuh di masa lalu, dan juga memperkuat fleksibilitas fondasi rumah. Di tengah bangunan yang tepat di bawah menara terdapat perapian yang secara teknis membantu mengurangi kelembapan dan menambah keawetan material alam. Zona bagi berdasarkan fungsi dan gender, bagian depan merupakan area laki-laki dan bagian belakang merupakan area perempuan. Dengan fitur khusus, perempuan meskipun tampak bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang cukup baik karena angin bisa mengalir di sela-sela bambu. Kenyamanan termal dalam bangunan pun tercapai karena atap alang-alang yang mampu menyerap jumlah letak, ukuran, dan bentuk rumah di kampung Ratenggaro tidak akan berubah. Hal ini merujuk pada kestabilan Sang Pencipta dalam menata semesta. Berikut adalah beberapa keunikan arsitektur rumah adat Sumba Tengah. Yang pertama, bentuk dan struktur. Rumah adat Sumba Tengah umumnya memiliki bentuk persegi panjang dengan atap yang tinggi dan melengkung. Atap rumah terbuat dari jerami atau rumput kering yang diikat dengan tali rotan. Struktur rumah terbuat dari kayu yang kuat dan tahan lama. 2. Lantai. Lantai rumah adat Sumba Tengah biasanya terbuat dari tanah liat yang dipadatkan dan dihaluskan. Lantai ini memberikan kesan alam dan juga membentuk menjaga suhu di dalam rumah. 3. Dinding. Dinding rumah adat Sumba Tengah terbuat dari anyaman bambu atau kayu yang diikat dengan tali rotan. Beberapa rumah juga memiliki dinding dari batu alam yang dipahat dengan indah. 4. Ruang tidur. Rumah adat Sumba Tengah umumnya memiliki ruang tidur yang terpisah dari ruang tamu dan dapur. Ruang tidur biasanya terletak di bagian belakang rumah adat dan terdiri dari beberapa tempat tidur yang ditempati di sekitar dinding. Yang kelima, ruang tamu. Ruang tamu biasanya terletak di bagian depan rumah. Ruang ini digunakan untuk menerima tamu dan juga sebagai tempat berkumpul keluarga. Ruang tamu sering dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit dan berwarna-warni. Pembuatan rumah adat Sumba melibatkan serangkaian langkah dan proses yang mencerminkan warisan budaya dan tradisional masyarakat Sumba. Berikut adalah gambaran umumnya. 1. Perencanaan dan desain. Masyarakat Sumba memiliki tradisi dalam merencanakan dan mendesain rumah adat mereka. Desain umumnya mencerminkan kebutuhan fungsional, nilai-nilai budaya, dan keberlanjutan lingkungan. 2. Material. Bahan yang digunakan biasanya berasal dari lingkungan sekitar seperti kayu, bambu, dan ilalang. Kayu yang paling umum digunakan adalah kayu keras yang kuat dan tahan lama. 3. Struktur bangunan.
Bangunan tradisional Sumba umumnya memiliki atap bertingkat dan bentuk yang unik. Struktur atap seringkali terdiri dari tumpukan jerami atau ilalang. Dinding dan lantai rumah biasanya terbuat dari bambu atau kayu. 4. Proses konstruksi. Konstruksi dilakukan oleh komunitas setempat dan melibatkan kerjasama antar anggota masyarakat. Proses ini seringkali diwarnai oleh ritual adat dan upacara tradisional. 5. Pengecatan dan dekorasi. Setelah struktur dasar selesai, rumah adat Sumba seringkali dihiasi dengan ornamen tradisional yang memiliki makna keagamaan atau simbolik. Pengecatan rumah biasanya mengikuti pola warna tradisional. 6. Pemeliharaan budaya. Pembuatan rumah adat Sumba tidak hanya tentang membangun bangunan, tetapi juga tentang melestarikan tradisi dan nilai budaya. Upacara adat mungkin dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian proyek. 7. Penggunaan dan warisan. Setelah selesai, rumah adat digunakan untuk berbagai keperluan seperti upacara adat, pertemuan atau tempat tinggal. Pembuatan rumah adat Sumba juga berkontribusi pada warisan budaya yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi.